Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di acara pelatihan perawatan printer dan CIS yang kami selenggarakan pada hari ini, Kamis 4 Maret 2021. Untuk acara ini, nanti kita lakukan kurang lebih selama 15 menit sampai 20 menitan nanti. Dan nanti untuk teman-teman nanti akan disediakan waktu untuk memberikan pertanyaan kepada kami apabila dari teman-teman punya pertanyaan. Oke, langsung saja kita langsung mulai untuk perkenalan. Oke, jadi untuk acara pelatihan ini kita terdiri dari 3 tim. Yang pertama saya, Fajar Arif Laksono, berlaku sebagai moderator dari acara ini. Yang selanjutnya ada Muhammad Ridwan Perdan itu sebagai trainer, dan Tri Setio Prawira juga sebagai trainer. Nah, kami bertiga ini adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Jadi, kita selaku mahasiswa tingkat akhir membuat sebuah pelatihan online yang mana ada beberapa keterkaitan dengan gelar profesi sarjana maupun gelar profesi komputer. Jadi untuk breakdown pelatihan ini nanti kita akan bagi menjadi 5 sesi. Yang pertama nanti kita akan jelaskan tentang latar belakang pelatihan. Yang kedua nanti masuk ke materi, itu nanti pengenalan printer akan dijelaskan oleh teman saya, Tri Setio Prawira, atau biasa nanti kita sebut dengan Mas Tio, supaya kita lebih akrab. Ya. Nanti selanjutnya akan ada pengenalan dan instalasi CIS dan troubleshooting. Nah, nanti untuk bagian terakhir nanti kita sediakan waktu untuk tanya jawab apabila teman-teman punya pertanyaan. Nah, saya jelaskan untuk latar belakang dari pelatihan ini. Jadi, pelatihan ini adalah bagian dari program pengabdian masyarakat yang ada di program studi Sistem Informasi Mercu Buana. Jadi, di prodi kami itu ada program untuk memberikan ilmu-ilmu yang kita miliki ataupun yang ingin kita miliki kepada masyarakat umum. Jadi audiens yang kita harapkan di sini memang berasal dari luar skup dari Mercu Buana itu sendiri. Diharapkan nanti pelatihan-pelatihan ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada kita semua, supaya kita menambah ilmu demi kemajuan Indonesia. Jadi di sistem kami di Mercu Buana itu punya yang namanya SIDIMAS, itu adalah sistem pengabdian masyarakat. Ya, nah, di situ ada beberapa pengabdian masyarakat seperti pelatihan online ini dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara langsung maupun seminar dan segala macam itu ada di program pengabdian masyarakat kami. Jadi di sini kita sebagai trainer juga masih dalam status mahasiswa ya. Jadi di sini kita bukan menggurui kita semua, tapi kita belajar bersama. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau keliru, nanti langsung saja kita diskusikan di bagian terakhir. Oke, nah kenapa kita memilih printer sebagai media pelatihan ini? Jadi printer ini adalah hardware yang umum kita jumpai dimanapun ya, baik itu di kantor, di rumahan, dan di industri-industri, fotokopi, industri besar, skala besar itu menggunakan printer. Nah, kita bisa mengoperasikannya, tapi kita biasanya tidak tahu bagaimana cara merawatnya, cara instalasinya, sehingga printer ini memiliki usia pemakaian yang sangat singkat dibandingkan hardware-hardware yang lainnya seperti mouse, keyboard, monitor, itu biasanya memiliki usia pakai yang lebih lama. Nah, untuk printer seperti yang bisa kita lihat,
itu biasanya hanya berusia kurang dari setahun untuk penggunaan yang di perumahan ya. Karena ya itu terjadi karena kurangnya pengetahuan kita semua tentang bagaimana cara merawat printer. Jadi printer itu menghasilkan limbah yang sangat luar biasa seperti yang kita lihat pada gambar. Di gambar ini bisa kita lihat bahwa limbah printer itu sangat menggunung, dan ini semua printer yang bisa kita lihat ini bagian dari printer. Dibandingkan dengan limbah-limbah elektronik lainnya, limbah printer sangat menggunung ya. Itu efek dari ketidaktahuan kita, kurang tahunya kita tentang bagaimana perawatan dan penggunaan printer yang baik dan benar. Nah, di pelatihan ini diharapkan kita bisa mengetahui perawatan dan penggunaan printer yang baik dan benar, sehingga kita mempunyai skill dan kemampuan pengetahuan untuk menggunakannya di lingkungan kantor, di lingkungan rumah, sehingga kita dalam skala yang panjang kita bisa mendapatkan nilai tambah ya dari atasan kita, dari teman-teman kita. Dalam skala yang lebih pendek, kita bisa menghemat pengeluaran-pengeluaran yang harusnya kita keluarkan untuk servis printer di luar. Oke, untuk selanjutnya materi untuk pengenalan printer akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Tio. Ya. Waktu saya persilahkan. Terima kasih Mas Fajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi printer. Mungkin kalian semua pasti udah tahu kan, printer tuh gunanya untuk mencetak dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi atau Ya, seperti Mas Tio mengalami gangguan koneksi ya. Ini lumrah dalam pelatihan online seperti ini. Baik, kita tunggu untuk masuk kendala teknisnya. halo, Halo. kedengeran nggak? Ya, silahkan dilanjutkan Mas Tio. Kedengeran kan? Ya, silahkan dilanjutkan Mas Tio. Takutnya nggak kedengeran, soalnya koneksi juga agak lemot. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan Mas Tio. Ini printer tuh adalah sebuah alat keluaran atau output. Jadi printer itu perangkat keras yang ada di luar komputer. Ya, lanjut aja Mas. Ya. Next. Next Mas. Asal sejarah printer. Nah, di sini kita ketahui sejarah printer atau penemu printer diawali dari terobosan besar yang datang dari sekitar tahun 1440 oleh Johannes Gutenberg. Gutenberg sendiri adalah seorang pengusaha dari Mainz, Jerman. Dan Gutenberg menciptakan sebuah metode pengecoran potongan-potongan huruf yang bisa kita anggap printer saat ini. Atau pencetakan inilah, di mana potongan-potongan tersebut ditekankan ke atas halaman teks untuk percetakan. Nah, sejak saat itu teknologi printer berkembang hingga sampai zaman sekarang yang udah mulai otomatis dan sebagainya. Next lagi, Mas. Nah, di sini jenis-jenis printer tuh kita ada dua tipe sebenarnya. Yang dimana ada impact dan non-impact. Untuk impact sendiri ada jenisnya, ada dot matrix. Dot matrix sendiri seperti yang kalian tahu banyak kita temui di kasir-kasir atau apa itu untuk truk atau ini biasanya mencetak bukti atau yang ini, dan itu biasanya sih untuk data-data barcode dan sebagainya. Tapi yang kita bahas, yang kita sering jumpai pasti yang di non-impact, dan jenis-jenisnya diantaranya ada laser jet, inkjet, thermal, ada foto dan plotter dan sebagainya. Next Mas. Nah, di sini kita akan menjelaskan nanti tiga yang sering banget kita temui. Di antaranya ada printer laser jet. Yang kita tahu printer laser jet adalah jenis printer komputer pribadi yang beroperasi menggunakan teknologi
fotokopi yang tidak terdampak kunci atau menyentuh kertas. Printer jenis ini dikembangkan oleh Xerox pada tahun 1960-an. Ketiga, gagasan menggunakan laser untuk menggambar dokumen atau gambar drum ke drum mesin fotokopi pertama yang diperkembangkan. Ya, seperti kita tahu laserjet itu banyak kita sering lihat di tempat-tempat fotokopian dan di mana termasuk printer yang paling cepat di antara jenis-jenis lainnya untuk mencetak dikarenakan ya dia menggunakan laser dan sebagainya. Dan untuk laserjet ini dia untuk tintanya sendiri dia menggunakan toner atau tinta serbuk. Jadi dia bukan cair, tintanya serbuk dan itu di macam tabung tempatnya sendiri toner tabung. Jadi dia bisa dibilang untuk cetakannya lumayan paling cepat di antara beberapa jenis komputer. Yang next lagi. Untuk yang kedua, ini printer paling kita sering temui di mana-mana dan bisa dipakai di mana saja, dari rumahan, kantor, dan sebagainya. Nah, ini printer inkjet, di mana printer ini adalah salah satu printer yang biasa kita temui dan paling laris di pasaran. Dan cara kerja printer inkjet tersebut, dia menyemprotkan tinta ke atas kertas dan membentuk gambar yang diinginkan. Proses tersebut terjadi karena bantuan dari plat magnet yang langsung mengalirkan tinta ke atas kertas. Secara kualitas, hasil cetakan dari printer inkjet hampir menyamai kualitas printer laserjet, walaupun kurang cepat dan sebagainya. Tapi untuk printer inkjet sendiri, biasanya untuk kualitas dan ininya bagus dan cetakan printer standar yaitu 300 untuk kualitas cetakan dari printer inkjet sendiri yaitu standarnya itu sekitar 300 dpi atau dots per inch. Dan jenis printer inkjet ini juga bisa mencetak berbagai jenis warna dari RGB dan sebagainya dan juga hitam putih. Nah, untuk yang terakhir ini untuk tipenya untuk all-in-one, di mana hampir sekarang paling banyak yang laku mungkin yang sering dibeli sama orang-orang pasti ini karena ya pertama tadi multifungsi di mana printer ini dapat melakukan semuanya ya bisa dibilang ya karena udah satu paket jadi bilang di sini printer ini selain cetak juga bisa untuk fotokopi, scan dan sebagainya atau ya pokoknya sebagainya lah. Dan biasanya ini juga bisa terhubung lewat komputer dan sebagainya. Nah, untuk bagian-bagian printer sendiri yang bisa kita ketahui dari di sini paper feed atau tempat bagian untuk meletakkan kertas yang biasa kita taruh kertas di dalamnya. Lalu ada juga output tray di mana menampung hasil cetakan kertas. Itu terletak di luaran, di mana tempat keluaran dari hasil cetakan kita. Lalu ada control panel atau tombol-tombol yang biasa kita untuk melakukan print, untuk menghidupkan dan sebagainya. Lalu ada cartridge, tempat penampungan tinta atau tempat penyimpanan tinta. Untuk cartridge sendiri, di sini kita biasanya untuk inkjet biasanya ya, kalau pengguna cartridge. Dan lalu di cartridge itu ada banyak perangkat juga, ada head dan sebagainya itu untuk menyemprotkan tinta dan ya itulah sebagian dari itu untuk bagian-bagian printer tersebut. Nah, terima kasih Mas Tio untuk ilmu pengenalan tentang printernya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang advance dari sebuah printer. Itu ada teknologi yang namanya CIS. Nah, apa itu CIS dan bagaimana sistem kerjanya, bagaimana pengaplikasiannya, kita nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Ridwan. Silakan, waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya, Mas. Jadi, CIS ini merupakan suatu teknologi yang diciptakan karena, jadi secara umum kan penyimpanan tinta itu adanya di cartridge. Dan sementara penyimpanan di cartridge itu cuma bisa nyimpan sekitar 20-30 mili. Nah, itu cuma bisa ngeprint sekitar 100 lembar. Kalau misalkan
kita harus selalu ngeprint 100 lembar ganti cartridge itu makan biaya banget. Jadi diciptain teknologi CIS. Jadi CIS itu penyimpanan yang tadinya adanya di cartridge dipindahin ke tabung. Jadi penyimpanan bisa 3-4 kali lebih besar karena biasanya bisa nyimpan tinta sampai 100 mili. Itu biasanya kalau di apa? Kalau di print itu bisa sampai 1000 sampai 2000 lembar lah. Oke, next, Mas. Jadi untuk kelebihan sistem CIS ini ada banyak ya. Jadi kayak kita nggak harus sering-sering ganti cartridge, nggak harus ke tukang printer buat ngisi tinta, karena kan penimpanannya ada di tabung sendiri. Terus head-nya juga, sebenarnya head itu jadi satu sama cartridge, jadi emang untuk CIS ini kelebihan utamanya itu pasti menghemat banget untuk masalah biaya, sama nggak bikin kita mundar-mandir buat ganti cartridge. Itu aja, Mas. Lanjut. Ini untuk sedikit alat yang biasanya digunakan buat masang CIS. Kita dari sebelah kanan itu ada lem tembak, ada bor tangan, ada obeng T6 sama T10, sama ada beberapa klip, sama ada perangkat printhead untuk tipe yang office jet itu tipe printer yang besar lah. Oke, lanjut. Ini untuk videonya. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana cara install CIS di printer HP DeskJet 1510. Ini untuk alat-alatnya. Jadi ada tabung sama ada cartridge baru. Ini kemungkinan printer baru. Untuk langkah pertama, kita lubangin bagian atas cartridge. Itu tujuannya untuk masukin selang nanti yang akan disambungkan ke dalam tabung CIS itu. Kita lakukan hal yang sama cartridge yang satu, yang black. Tadi yang color cyan, magenta, yellow. Sekarang kita buka tabung CIS-nya. Kita cek selangnya. Kita masukkan ke dalam lubang yang udah kita bikin tadi. Tapi sebelumnya kita masukkan karet L-grease dulu. Biar nggak ada udara yang kesimpan di dalam cartridge. Setelah semuanya terpasang, kita buka pengunci selangnya. Soalnya kalau pengunci tabungnya masih ditutup itu, sirkulasi udaranya nggak bakal jalan. Jadi tinta di cartridge itu nggak bakal jalan, tinta di tabung nggak bakal jalan ke cartridge. Ini untuk penempatan cartridge setelah dipasangin CIS. Jadi gunanya lem tembak tadi itu sebenarnya buat nempel selang itu di atas. Jadi selangnya nggak kemana-mana waktu headnya gerak ke kanan ke kiri. Di bagian ini kita juga penting banget buat mastiin tingkat ukuran panjang pendeknya selang. Jadi nggak ngalangin pas headnya ke kanan ke kiri, jadi nggak bakal ngalangin. Pastikan juga selangnya pas cartridge-nya dilepas itu nggak kejepit. Soalnya kalau kejepit, warnanya pasti nggak keluar. Kita tunggu videonya sampai selesai dulu yang metode penempatan selangnya. Nah, langkah terakhir, kita pastikan untuk jalur keluar selang itu nggak ngalangin cup yang bakal nutup ke printer, seperti video. Jadi selangnya nggak akan kejepit. Untuk pemasangan kira-kira kurang lebih seperti itu. Yang penting itu penempatan selangnya nggak kepanjangan kependekan, jadi nggak bakal ngalangin head buat ngeprint. Jadi untuk hasil tesnya sudah bisa diprint. Itu aja paling untuk pemasangan CIS-nya. Untuk selanjutnya, ini sedikit tips untuk merawat printer sih ya.
sebelum melakukan perawatan printer itu kita cek dulu penempatan pas printernya. Jadi printer mau ditaruh di mana itu usahain jauh dari tempat yang terkena sinar matahari langsung. Biasanya deket kaca itu jangan taruh di situ, soalnya mesinnya cup di dalam itu kan ada kayak motherboard. Itu kalau kena radiasi panas itu bisa nyebabin ngehang sih, jadi nggak bisa ngeprint. Terus bersihin fisik printer dulu, jadi kayak bagian atas. Terus biasanya sih di paper feed. Paper feed itu tempat kita nempatin kertas. Jadi biasanya di ujung tempat kertas itu ada kayak staples lah atau potongan kertas. Jadi pastiin itu kita bersihin pertama. Terus untuk menjaga agar kualitas print tetap bagus itu kita sebaiknya menggunakan tinta original yang dibawakan sesuai dengan merek printer yang kita pakai. Misalkan HP, kita pakai tinta ori HP. Itu selalu tersedia di tukang printer biasanya. Terus kalau udah dipasangin cheese, jangan pernah sampai tabung itu kosong atau jangan pernah sampai kehabisan tinta. Soalnya kalau kehabisan tinta, kemungkinan besar cartridge nggak akan kebaca dan itu harus diganti. Terus bersihkan head dengan alkohol. Head itu harus rutin kita minimal 2 minggu sekali lah kita lepas. Bagian belakangnya kita bersihin pakai tisu, pakai alkohol, atau juga bisa pakai tisu basah. Kita bersihin aja chip bagian belakangnya biar nggak ada berkarat. Sama bagian bawahnya, nozzle-nya itu kita cek apakah masih bagus atau enggak. Paling itu aja untuk perawatan tips dari kita. Bisa dilanjut, Mas? Ini untuk troubleshooting, kita akan share beberapa tentang troubleshoot printer. Nah, ini masalah yang pertama ini masalah printer nggak connect. Jadi misalkan kita udah pencet print, tapi printer nggak bisa ngeprint. Maksudnya transfer data yang kita lakukan ke print itu gagal. Jadi pertama kita lakukan cek daftar antrian cetak dulu. Biasanya ada di pojok kanan bawah itu ada namanya print dokumen. Itu bisa diklik kanan aja, nanti bisa kelihatan kayak dokumen apa yang ke pending, jadi bisa di cancel atau bisa diterusin. Habis itu bisa dicek koneksi printernya apakah masih bagus. Biasanya kan printer ada yang koneksinya pakai WiFi, ada yang pakai LAN, ada yang pakai USB. Itu bisa dicek dulu apakah koneksinya normal atau enggak. Kalau udah dicek koneksinya bagus atau gimana, berarti kalau dicek habis cek koneksi, biasanya dicek di printer dulu apakah printer bisa ngeprint manual dari printer sendiri atau tidak. Kalau misalkan bisa, berarti fix masalahnya ada di PC. Biasanya kalau di PC itu tinggal masalah driver aja. Biasanya tinggal diinstal ulang. Oke, next. Yang kedua, paper jam. Paper jam itu bisa dibilang ada kertas nyangkut lah. Jadi kayak kertas kelibet dalam printer itu kayak kertas kusut di dalam lah. Pertama kita untuk menanganinya itu biasanya ada kabel ada tombol power yang berkedip. Itu pertama kita jangan tekan dulu. Nanti kalau tekan dia pasti gerak. Bisa langkah pertama itu kita buka cup yang tadi kayak ada selang yang di video itu, cek di dalam ada kertas atau enggak. Kalau ada ya diambil, dicek di bagian situ sama di bagian di belakang. Di belakang biasanya ada tempat buat pemutaran kertas. Dari situ bisa dicek juga. Jadi dipastikan tidak ada kertas atau sesuatu yang menghalangi jalan keluarnya kertas. Kalau sudah dipastikan nggak ada lagi kertas yang nyangkut, bisa ditutup lagi cupnya, habis itu dipencet tombol yang kedip-kedip tadi. Oke, lanjut Mas. Selang infus mampet. Nah, ini biasanya kalau misalkan udah pemakaian lama, ini karena cartridge-nya itu udah nggak bisa dipakai. Jadi kan emang cartridge sebenarnya didesain buat sekali pakai. Cuman kan kalau pakai cheese ini jadi bisa terus-terusan dipakai, tapi tetap ada umurnya. Jadi paling kalau misalkan ada kejadian kayak gini, dipastiin dulu selangnya apakah ada yang bengkok atau ada yang kejepit. Takutnya ada yang kejepit. Kalau misalkan masih belang kayak gini, bisa kita lakukan cleaning otomatis dari printer. Itu biasanya ada kode-kode untuk cleaning otomatis. Atau kalau masih nggak bisa, kita bisa angkat aja tabungnya. Tapi sebelum diangkat, sebaiknya itu cartridge-nya dilepas dulu. Soalnya kalau nggak dilepas, nanti tintanya bakal beleberan ke dalam printer. Jadi selangnya kita lepas, head-nya kita keluarin, tabungnya baru kita angkat. Di bawahnya nanti dikasih tatakan biar nggak kotor tintanya. Paling untuk penanganan selang yang kayak gini, cuma kayak gitu aja sih. Gampang kok. Next.
Oke, selanjutnya ada cetakan kotor. Ini bisa jadi karena cartridge karena kayak selang yang bocor atau karet L-grease yang tadi tempat selang masuk itu bocor, atau mungkin juga cartridge-nya nggak kebaca. Jadi bisa coba dibuka dulu cupnya yang kayak tadi, dicek bagian head-nya sama cartridge, apakah ada yang bagian yang robek atau di bawah nozzle-nya ada yang robek. Kalau misalkan nggak ada, kita pastiin dulu. Nanti tuh di bawah printer apa ada yang nonjol bikin head rusak atau enggak. Jadi kalau misalkan biasanya kotor karena ada yang halangin tempat keluarin tinta, dipastiin dulu dalam printer itu benar-benar harus bersih, nggak ada tinta atau nggak ada kertas atau staples yang mengganjel. Itu aja Mas, lanjut. Ini cetakan ngeburam ya, jadi kan kita pasti pernah ngalamin cetakan kita kok kurang kereng atau gimana. Jadi untuk nanganinya itu kita pertama matiin printer, habis itu buka penutup yang kayak tadi, cek bagian cartridge. Itu bisa jadi karena kalau misalkan cetakan kurang kereng sama hasil cetakan ngeblur itu bisa jadi karena faktor yang sama, yaitu karena cartridge. Jadi pastiin dulu cartridge-nya itu mampet atau enggak. Jadi cara mastiinnya itu sebenarnya sama kayak pas selang belang tadi, jadi tinggal diangkat aja tabungnya. Kalau misalkan dari bawah nozzle head itu keluar, berarti nggak mampet. Berarti tinggal kita cleaning aja nanti dari pengaturan PC biasanya ada. Kalau misalkan mampet, ya mau nggak mau harus ganti cartridge. Tapi itu pasti jarang sih, nggak bakal sesering kalau misalkan kita pakai cartridge biasa. Jadi misalkan perbandingannya bisa saya bilang 1:10 lah, 1:10 lah. Kalau misalkan pakai cartridge biasa sama pakai cartridge yang udah dipasangin cheese itu biasanya kemungkinan rusak 1:10. Misalkan kayak udah 10, harusnya udah 10 kali ganti cartridge tapi belum. Itu aja Mas. Bisa dilanjut. Ya, sekian tentang materi-materi yang disampaikan teman-teman kita tadi. Terima kasih Mas Ridwan dan Mas Tio. Untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan ya, sekitar kita mungkin batasi 5 maksimal pertanyaan. Apabila teman-teman ada pertanyaan yang seputar dengan printer yang baik di dalam materi yang tadi kita sampaikan ataupun di luar materi yang disampaikan, apabila kami bisa menjawabnya akan kami jawab saat ini. Jadi silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung di unmute dan ajukan pertanyaan ke saya. Terima kasih moderator, saya mau nanya sama pemateri terkait printer. Suara saya mungkin jelas? Ya, jelas. Silakan dilanjut. Oke. Mana sih caranya buat memilih printer yang bagus? Udah itu aja. Makasih. Oke, terima kasih. Dengan Mbak siapa tadi? Saya Ratih. Oh ya. Oke, terima kasih Mbak Ratih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya pada intinya adalah bagaimana cara memilih atau mengetahui printer yang bagus untuk kita pakai ya. Benar Mbak Ratih? Iya. Iya. Untuk itu pertanyaan ini akan saya lemparkan ke Mas Ridwan, ini ahlinya printer ini, teman kita yang satu ini. Silahkan di-share pengalamannya Mas Ridwan bagaimana cara memilih printer yang bagus untuk penggunaan yang kita inginkan gitu. Boleh di-share tips-tipsnya. Oke, terima kasih. Jadi saya akan coba menjawab dari pertanyaan dari Kak Ratih. Jadi untuk pemilihan printer itu sebenarnya balik lagi ke kita. Jadi bisa didasarkan dari beberapa faktor. Jadi misalkan kita butuh printer buat apa dulu nih? Apa yang full fitur atau yang cuma sekedar ngeprint doang? Terus habis itu kita bisa pastiin dengan budget. Dengan misalkan kita, saya pengen ngeprint dengan harga 500, printer dengan harga 500.000, tapi all-in-one nih. Jadi bisa scan, print, itu bisa disarankan. Kalau dari saya pribadi, itu mungkin kalau printer itu bagusnya sih merek HP ya. Jadi kita milih printer itu sesuai kebutuhan. Jadi misalkan HP itu soalnya udah
printer paling tahan lama, paling awet kalau dibandingin yang lain. Kalau dengan harga, kalau misalkan buat printer rumahan itu lebih bagus HP. Jadi untuk milihnya paling dibalik lagi ke budget sama kebutuhan kita aja sih. Itu aja paling. Mbak Rati, apakah jawabannya cukup jelas? Cukup sih, tadi udah sampai disebutin mereknya juga. Iya, untuk Makasih merek ya, memang Richard. di Indonesia ini bisa dibilang HP ya kalau kita mau cari printer, kebanyakan yang emang kualitas dengan harga yang terbaik itu HP. Tapi kita juga tidak membatasi kalau kita mau yang merek-merek lain Canon atau apa gitu. Yang penting Ya. menyesuaikan dengan kebutuhan, itu yang tadi di-note oleh Mas Ridwan. Sesuaikan dengan kebutuhan dan budget sih. budget. Nah, itu dia. Soalnya kalau saya bilang itu printer HP soalnya emang harganya rada mahal sih. Jadi harga ada barang lah. Iya, oke. Oke, selanjutnya ada Ini pertanyaan ini dari Mbak Rohmalia ya. Ini dari Iya. chat. Ini ada yang bertanya, kenapa kalau ngeprint hasil tintanya nggak muncul di kertas, padahal di CIS tintanya masih penuh ya. Jadi tintanya penuh, tapi nggak keluar hasil printnya. Berarti ini blank ya, masih blank gitu. Iya, ini Gimana kemungkinan itu, Mas karena tintanya mampet sih. Untuk ngatasinnya itu tergantung tipe printernya dulu. Soalnya tipe printer itu kan ada yang head itu kan tadi tempat keluarnya tinta sama cartridge. Biasanya untuk yang di video tadi kan head sama cartridge itu jadi satu. Jadi kalau misalkan nggak keluar itu tinggal di cleaning aja sih biasanya. Di printer properties itu biasanya ada. Biasanya klik kanan, properties, nanti ada pilihan cleaning. Itu soalnya tinggal perlu di cleaning, soalnya tintanya paling mampet karena kelamaan mengendap sama kelamaan nggak dipakai. Atau kalau emang cara kedua itu bisa dengan dikeluarin dulu cartridge-nya. Habis dikeluarin, coba dialirin. Maksudnya itu tabungnya coba diangkat ke atas. Nanti apakah tintanya masih netes atau enggak. Kalau netes itu berarti nozzle-nya masih bagus, cuman mampet aja. Kalau misalkan nggak keluar, itu bisa dilepas dulu selang yang tadi cheese, habis dilepas, siapin air hangat. Habis air hangat itu nanti nozzle bagian bawah tempat keluarnya tinta itu coba dicelupin sedikit ke air hangat. Nanti rada digoyang-goyangin dikit lah biar biar tintanya keluar sedikit nanti ke air itu. Biasanya karena ada yang ngalangin. Kalau pakai air panas biasanya mau. Habis itu tinggal dikeringin, pastiin benar-benar kering. Habis itu dimasukin. Itu aja sih paling caranya, ada 3. Jadi tinggal di cleaning sih cara paling simpel. Terus yang kedua bisa diangkat tabungnya, yang ketiga bisa direndam air panas atau dicelupin air panas. Paling itu aja. Oke, makasih infonya dari Mas Ridwan. Nanti kalau Mbak Rohmalia ini mungkin ada pertanyaan yang lebih extend gitu, nanti bisa kali ya nanti di-share nomor HP Mas Ridwan biar bisa lebih ini dengan case-case yang lebih detail gitu, Mas Ridwan. Barangkali nanti Boleh. butuh. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Atau bahkan dari teman-teman lain ini ada yang memang jago juga soal printer ataupun sistem komputer, bisa disampaikan di forum kita ini, karena kita di sini sama-sama mahasiswa, masih belajar semuanya. Silahkan, kalau masih ada, bisa ditanya lewat chat ya, ini seperti tadi ada yang di chat. Oh, ini ada pertanyaan dari Brian Kosasi. Nah, ini pertanyaan dari Mas Brian ini, perawatan rutin buat printer yang benar gimana? Dan soalnya untuk meminimalisir rusaknya head print dan kualitas hasil print tetap bagus warnanya. Nah, ini perawatan yang rutin ini. Seperti apa, Mas Ridwan? Oke, untuk perawatan rutin sebenarnya kayak yang tadi ya. Jadi pastiin kita bersihin bagian luarnya. Terus yang paling penting itu sebenarnya pastiin di bagian dalamnya itu kita selalu bersihin. Jadi pertama cek dulu di bagian kertas masuk atau paper in, itu cek apakah ada staples atau enggak, atau masih ada kertas kecil-kecil atau enggak. Terus untuk meminimalisir rusaknya print head. Jadi print head itu rusak itu karena ada 2 faktor kalau saya bilang.
Yang pertama karena kelalaian kita sebagai pengguna itu mungkin karena tinta, yang pasti tinta. Soalnya kan ada kita mungkin memang pengen murah gitu, jadi kita beli tinta yang ada aja lah, yang 20 ribuan bisa mungkin udah 20 ribuan dapat 1 liter lah, itu bisa dipakai 15 tahun kali. Cuman kita balik lagi, jadi sebenarnya kita kalau udah dipasangin di situ harus beli tinta yang ori, tergantung merek dari printer. Jadi printernya A ya beli tintanya A, nggak bisa dikasih printer A kasih printer tinta printer B, jadi nanti malah soalnya apa ya, tingkat kekentalan tinta tiap printer itu beda-beda. Kalau saya tahu itu kayaknya Epson lebih cair daripada HP, jadi tintanya bakal ngendep lah, jadi print headnya itu nggak cocok didesain satu sama lain buat di mix kayak gitu. Terus pas itu untuk faktor tinta, yang kedua itu ada faktor kelalaian kita. Itu biasanya karena di bawah print head itu tempat keluarnya nozzle, tempat keluar tinta kan namanya nozzle. Pastiin di dalam jalur nozzle-nya itu di bawahnya nggak ada benda keras yang bisa merusak. Biasanya sih staples masuk karena kita ceroboh pakai kertas bekas, terus ada staplesnya masuk. Jadi nanti kelindes print head rusak, nggak bisa dipakai. Soalnya kalau itu print head nozzle rusak setitik aja itu udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi emang print head itu udah benar-benar harus dijaga banget lah, soalnya emang harganya juga lumayan, bisa setengahnya printer kalau print headnya aja. Nah, untuk itu kalau misalkan buat yang print head sama cartridge dipisah itu harga print headnya emang mahal. Cuman kalau yang kayak di video tadi tuh yang cartridge sama head jadi satu itu biasanya cuma 100 ribuan sih. Kalau yang itu harganya bisa 1 juta lebih lah. Jadi pastiin aja di dalam jalur head itu nggak ada sesuatu yang ngalangin, sama pastiin kita pakai tinta ori dari printer kita aja. Itu aja paling. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Apakah ada teman-teman lain yang mau bertanya? Kita masih ada slot 2 pertanyaan, apabila masih bisa digunakan, silahkan. Boleh kalau kita ada pertanyaan yang seputar IT, kita tanyakan di sini. Karena di sini background mahasiswa yang presentasi ini juga sistem informasi, bagian dari IT juga. Harus bisa jawab, kalau nggak bisa jawab nanti ya minus nanti ya. Boleh lewat chat, boleh disampaikan langsung melalui voice, bisa di-unmute. Oke, cukup. Sepertinya sudah cukup ya untuk pelatihan kali ini. Memang karena keterbatasan media, keterbatasan perantara, ya memang belum maksimal. Saya mohon maaf untuk hal tersebut. Semoga harapannya pelatihan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nanti, ini ada pertanyaan dari Mbak Romalia, maaf. Kapan ada pelatihan selanjutnya? Nah, untuk pelatihan selanjutnya mungkin nanti akan ada lagi dari teman-teman Mercu Buana yang lain nanti, karena kan ini program pengabdian masyarakat ya, kita wajib melakukan itu minimal 1 kali dalam 1 kali masa studi di Mercu Buana. Jadi nanti Mbak Rohmalia boleh nanti stay tune aja, nanti bakal ada informasi-informasi lebih lanjut. Tapi kalau memang Mbak Rohmalia ini nanti tertarik dalam dunia pelatihan printer, nanti bisa kita beri kontak person Mas Ridwan dan saya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan untuk pelatihan-pelatihan lainnya diharapkan nanti setelah ini ada mahasiswa-mahasiswa yang lain juga mengadakan pelatihan yang serupa. Oke, cukup dari saya seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk ketersediaan waktu dari teman-teman semuanya. Semoga pelatihan ini bisa bermanfaat dan semangat terus dalam menjalani pendidikan, dalam belajar di masa pandemi ini. Semoga kita bisa tetap menjadi pemuda-pemuda Indonesia yang berguna bagi negara Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri presentasi dan pelatihan kali ini. Terima kasih.